biasa aja ngeliatin. Akhirnya dia murung, pergi ke tempat minum, murung, manajernya datang ngeliat, wah ada yang murung, mbak, ini tuh tempat hiburan, gak boleh ada yang murung di sini. Sampai mbak tersenyum, saya traktir minuman gratis. Maboknya jadi. Terus sampai mabok mikir, ya Allah, kenapa yang katanya tempat gak baik ini orang-orangnya malah lebih sopan, santun, welcome, menerima daripada yang tempat yang katanya tempat orang baik. Kalau si teteh itu kepikiran pengen maksiatnya gara-gara sakit hati sama mulut ibu tadi, demi Allah tuh ibu bakal dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Iya, kalau Allah mau bisa dia yang soleha, kita yang dibikin ngaco. Nah, tidak yang Allah yang bagiin atau dah. Ya, maka udah terima. Saya senang sekali kalau ketemu orang soleh itu kan, jangankan ngomong salah atulah, pasti dibenerin. Banyak yang lebih berilmu, dan kita ngaji kan bukan apa benar-benar buat pengen nunjukin siapa yang lebih pintar, tapi nyari kebenaran. Berarti kalau misalkan salah dibenerin, ya alhamdulillah, terima kasih telah mengoreksi saya. Ya. Terus ketemu orang soleh, jangankan salah, datang bawa dosa ge dirangkul. Sini yuk, saya juga pernah punya dosa, yuk sama-sama jadi baik. Makanya kalau ada yang baru pertama kali kesini, terus misalkan ada tetangganya nanti pulang julid, Allah ngaji, gaya, biasa joget TikTok. Misalkan jawab, ngaji mah bukan tanda orang soleha, ya. Tapi tanda pengen jadi soleha, baru dia pengen. Allah berhasil nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong yang nggak jadi. Ya udah, gimana Allah? Yang kita tahu, kalau Allah udah benci sama kita, gampang Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Kenapa ini masih pada hidup? Allah nungguin tobat kita. Udah memang silakan soal di tanda orang pengen alim, baru dia pengen. Berhasil nggak alim? Nggak tahu. Allah tolong jadi. Kabar baiknya, Allah itu tidak pernah benci pendosa. Allah hanya benci dosanya. Ya dosa sebelum nyawa nafas sampai kerongkongan masih ada waktu, kesempatan untuk bertobat. Karena itu dia, kalau Allah sudah nggak pengen kita tobat, gampang matiin aja waktu lagi maksiat sekalian. Kayak yang tadi, maksiat terus menerus, bahkan udah kebongkar aibnya juga masih terus dilakuin. Mau nggak mau, kadang pilihan terakhir biar jadi pelajaran, mati satu tapi jadi pelajaran bagi 1000 orang. Kalau mati dia dalam keadaan bermaksiat, ya, na'udzubillah. Ya, maka itu dia ya. Kita telah bahas hikmah nomor 191. Kita lanjut lagi. 192 lebih pendek. Ada kalanya diberi rezeki, kekeramatan atau keistimewaan seorang yang belum sempurna istiqomahnya. Nah, insyaallah, bismillah ya. Terima kasih Ustazah. Qala al-musannif fi kitabil hikam, rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Ada kalanya diberi rezeki kekeramatan, dikasih karomah seseorang yang belum sempurna istiqomah. Makanya pernah ada nasihat kayak gini ya, istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Keistimewaan datang dari Allah. Dan ini bedain dulu ya. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang nih ya, ada orang punya kemampuan yang di luar nalar. Entah dia bisa terbang, bisa mengubah upil menjadi emas, bisa jalan di air, ya, apapun itu ya. Tiap orang dapat 5 gram, jual ya. Maka pilihannya cuma 2. Ya, orang ngelakuin hal di luar nalar, pilihannya cuma 2. 1, karomah. 2, diganggu atau dibantu bangsa jin. Bedainnya gimana? Orang karomah itu datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Makanya kalau misalkan dia bisa ngeramal, bisa manggil hujan, bisa apa, tapi punten, jangankan sholat, untuk aurat juga enggak. Punten, bukan karomah. Dia lagi diganggu atau dibantu bangsa jin. Tujuannya apa? Orang akhirnya kan jadi geser tauhidnya. Ada masalah apa-apa biasa sholat, jadi saya mesti tanya ke simbah yang itu tuh.
Rusak nggak tauhid? Itu tujuannya. Karena setan paham betul, setan nggak suka nih kita ngaji. Tapi juga sulit bagi setan bikin kita beres ngaji ngerampok rame-rame, nggak bisa. Cara paling gampangnya gimana? Rusak aja tauhid. Sana silakan sholat, tapi toko sepi datang ke mbah yang itu. Ya, dirusak tauhid. Nah, karomah nggak bisa dilatih. Bahkan kadang ada orang punya karomah, dia nggak tahu dia punya kelebihan itu. Kalaupun tahu, nggak pengen ditunjukin. Takut orang yang ngelihat imannya nggak kuat, akhirnya malah jadi nyembah dianya bukan nyembah Allah. Ya. Kalau misalkan ternyata malah punten ya, dipertontonkan dia apa kayak suka cerita dukun-dukun yang nyari sianah, akhirnya ditelan ku orai koneng, udah mas sianahnya lagi kabur dililit utang. Pernah ingat kan dengar cerita sianah? Lupa ya. Dulu ada orang lari ke Cadas Pangeran naik motor sambil weaan sama istrinya, kayaknya aku dikejar-kejar orang. Kalau aku nggak balas lagi kayaknya terjadi sesuatu, cilaka. Tiba-tiba centang satu, tadinya centang biru dua kan. Wah gimana nih, dikejar sama istrinya, dicari ke Cadas Pangeran, motornya mah ada di pinggir jurang, suaminya nggak ada. Langsung dukun pada datang. Oh si anak lagi dimakan ku orai koneng, dia dicuri. Ada dukun yang lain beda lagi. Oh enggak, si anak lagi dimakan ku biawak hejo ya, segala macam. Ya Allah, itu dukun sambil live lagi ya. Udah gitu 3 hari kemudian si anaknya muncul di polsek di Cirebon. Polisinya dia nanya, kamu bener dimakan ke orai koneng naon Pak? Terus kamu kenapa muncul di sini? Saya kemarin lagi dililit utang, jadi kabur. Sekarang uangnya habis, mau minta ongkos pulang lagi. Ternyata gak ditelan ke orai koneng naon sih Pak? Dukun se-Jawa Barat kena prank ya tahu. Kan ya Allah. Nah Allah bu, orai koneng ular kuning. Bahasa Sunda ya. Ya udah yellow snake. Diganti ya. Tapi udah jangan ya. Nah gitu. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang untuk zaman sekarang, kalau zaman dulu ada mukjizat, nabi jelas. Sekarang kan udah nggak ada nabi. Maka kalau dia jelas-jelas misalkan terang-terangan atau bahkan kita ngelihat sesuatu di luar nalar, pilihannya cuma 2. 1 karomah, 2 dukun ya tamanya, entah diganggu atau dibantu bangsa jin. Ada istilah lain, ada orang dia bilang indigo ya. Indigo teh kalau lagi pergi, kalau lagi di rumah jadi indie home. Kan home rumah ya. Jadi internet. Indomie telur kornet ya. Maka seperti itu ya. Nah ini balik lagi, anggaplah orang ini punya karomah 1000. Dan karomah ya berarti benar-benar datang dari ketakwaan. Kata para ulama, tetap istiqomah itu tetap lebih baik daripada 1000 karomah. Mahal bisa istiqomah itu. Karena istiqomah itu bukan masalah kita beribadah terus-menerus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai mati. Berartinya benar-benar karena mati. Kalau gara-gara punten ya. Kan dulu ada kisah di manakibnya si Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama ini didatangi oleh cahaya di tengah malam. Ngaku-ngaku bahwa aku adalah yaitu utusan Tuhanmu. Kau sudah mencapai tingkat derajat kewalian sehingga engkau tidak perlu sholat lagi. Padahal itu setan, jin, lagi nyaman. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kisah itu ya, diambil benda, ditimpukin, pergi kamu sana syaitan. Maka itu yang bikin beliau lebih tinggi lagi derajat. Karena dia sadar betul, manusia semulia-mulianya Nabi aja sesoleh-solehnya tetap masih sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Gimana ceritanya ada manusia bukan Nabi mencapai derajat di mana dia sudah tidak wajib sholat lagi? Itu gimana? Tipu daya syaitan pasti itu jelas. Ya. Kita pernah dengar ada ustadz lagi ceramah di Jatim ya. Ya kadang pun ada beberapa daerah masih percaya sekali dengan mistis. Dia beli sate,
Ditanya sama tukang sate, kemana Ustaz? Iya ada ini ceramah. Terusin. Nanti kalau udah nyampe di tingkatan kayak saya itu udah gak harus sholat lagi. Gitu coba jawab tukang sate. Bukan masalah tukang satenya sih, tapi kan rasa kumaha gimana gitu sampai udah gitu ngaku lagi. Saya sudah nyampe di tingkatan ya. Ngaku-ngaku jadinya self claiming ya. Jadi ingat kampanye ya. Baliho gede, jujur dan amanah, tapi yang ngomong diri sendiri. Hikmah tuh ya. Masya Allah. Nah, jadi adanya rezeki kekeramatan karomah itu seorang yang belum sempurna istiqomahnya. Karena sekali lagi diingetin, anggaplah kamu ternyata saking takwanya, padahal banyak sekali ulama-ulama yang kita tahu takwanya kayak gimana, tapi tetap nggak dikasih karomah gitu. Bahkan dunianya dianggap gak punya apa-apa, harta ala kadarnya, jabatan gak punya, tapi soleh betulan di hadapan Allah ya, gak punya karomah, tapi yang mereka punya apa? Istiqomah. Oh itu lebih mahal. Karena kalau gara-gara akhirnya punya karomah malah jadi gak istiqomah, terus sudah nyampe di tingkatan ini. Tuh lihat, buktinya orang datang minta disemburin, ditiupin air, ditiupin bacaan ke minumannya. Besoknya dia bilang beneran sembuh. Apakah aku punya karomah? Gara-gara itu dia malah jadi sombong. Oh, tipu daya syaitan. Enggak. Terus istiqomah. Ya, istiqomah ini ada riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan ayat yang membuat Nabi mulai beruban adalah ayat tentang istiqomah. Contoh surat 11 Hud ayat 112. Enggak kalau pengen dilihat ya. Fastaqim kama umir. Akan dilihat. Surat 11 Hud 112. Ketemu? Iya, mangga. 112. Maka tetaplah engkau Muhammad SAW di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirt. Maka tetaplah engkau. Ya, istiqomah tegak tetap. Istiqomahlah engkau terhadap apa yang telah diperintahkan, sebagaimana yang telah diperintahkan. Nah, selevel Nabi mulai berubah gara-gara ayat ini. Karena ya Allah, berarti gimana ini untuk selalu tetap gitu, tanpa goyah iman, ya. Maka ya udah, masya Allah. Karena dijaga. Kayak misalnya kita bisa berusaha hari ini sudah mulai duha, terus duhanya misalkan hari ini 8 rakaat, besoknya tetap duha gitu, tapi cuma 4 rakaat, gak istiqomah. Istiqomah 8 rakaat maksudnya ya. Tetap bagus sih, meskipun seumur hidup gak pernah duha juga gak dosa. Tapi masalahnya kalau udah bicara ya istiqomah itu ya terus sampai mati gitu. Bahkan dulu AA pernah bilang kayak gini, istiqomah itu seperti ini, misalkan awalnya tadinya dia cuma 3 waktu, terus naik keimanannya hijrah jadi 5 waktu terjaga, terus 5 waktu terjaga, imannya turun jadi 4 waktu, imannya akhirnya bangkit lagi, akhirnya dia ngelakuinnya 5 waktu plus duha. Setelah itu imannya turun lagi, tapi 5 waktunya gak hilang, yang hilang cuma duhanya. Namanya iman, akhirnya dia naik lagi. Setelah imannya naik lagi, dia 5 waktu plus duha plus tahajud. Lalu suatu ketika imannya turun lagi, jadi yang hilang adalah tahajudnya doang. 5 waktunya tetap, duhanya tetap. Jadi grafiknya gitu, naik ke atas terus. Nah, istiqomah kayak gitu ternyata, kata AA ya. Harusnya kayak gitu. Jadi ada percepatan naik terus-menerus ya. Dia turun sekali, tapi ketika turun tuh tidak lebih rendah daripada standar yang sebelumnya. Ya. Jadi jangan turun teh sekalinya turun teh bablas sampai benar-benar nggak sholat sama sekali. Wah. Makanya kan nih jalan menuju Allah itu panjang. Meskipun Allahnya maha dekat ya, tapi kalau emang kita capek berlari, nggak apa-apa, silakan berjalan. Kalau emang capek berjalan, mau merangkak pun tidak apa-apa. Yang jangan adalah tolong jangan balik arah.
Kamu sudah di arah yang benar, jangan sekali-kali balik arah. Capek silakan, kok ada momennya kok capek, lagi nggak kuat puasa, kegiatan lagi padat, malam nggak sempat sahur, ya udah deh kali ini nggak sempat puasa sunnah dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya Allah tahu udah tentuin kan, yang wajib mau udah tahu jelas tuh, yang wajib-wajib yang itu aja. Yang sunnahnya mau kendor mau gimana silakan, mau kadang ada waktunya capek ada gimana, yang penting tolong jangan balik arah. Ya, kalian sudah di jalan yang benar. Ya. Maka yuk istilah ini istiqomah. Silakan kita minta ya, ada doanya misalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati teguhkan aku di atas agamamu, minta teguh ya. Ini ternyata doa yang paling sering diminta oleh Allah ya, oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Terus atau juga boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta agar supaya tidak balik lagi kita kepada kondisi kita yang dulu ya. La tuzigh qulubana, bukan kembali nih hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Maka jangan biarkan kami kembali lagi ke kehidupan kami yang lama setelah Kau berikan kami hidayah. Itu mohon kayak begitu ya. Maka nih di bawahnya ada peringatan, tiap kekeramatan, tiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, maka sebenarnya orang itu tertipu dan akan binasa ya. Jadi ya di pertengahannya tuh ada ya, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, tiap kekeramatan atau tiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, maka sebenarnya orang itu tertipu dan akan binasa ya. Ya karena surga itu kan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya surga itu lebih dipenuhi oleh orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi nyampe itu derajat surga karena lemahnya, karena miskin. Justru banyak yang gagal mencapai ke surga karena ya jabatannya, ya hartanya ya. Maka terus kalau misalkan ada yang ngerasa menuhankan ikhtiarnya sendiri, aku kan kaya dan punya jabatan kan karena memang ternyata aku dulu sekolah lebih pintar, kuliahku lebih tinggi, sekolahku juga lebih bagus. Terus akhirnya ngerasa cara bicaraku juga lebih terstruktur, rapi, sehingga akhirnya aku pandai dalam berbicara. Enggak, bukan karena itu semua. Kudu hilang itu ya. Allah aja yang nolong, bukan kita. Pasti hilang itu semua ya. Ketika akhirnya minta tolong juga kudu dihilangin. Kayak misalkan kalau misalnya lagi kajian di luar kota ya, kayak gitu kadang memang ada yang dibikin sesinya lebih banyak tanya jawab, sharing time. Kalau ini kan saya menyampaikan satu arah, meskipun nanti ada tanya jawab. Kadang ada yang memang dibikin di luar kota itu dibikin banyak kan tanya. Ketika yang banyak tanya, yang lebih banyak tanya jawab, pokok pasti awalnya mengingatkan, kalau kalian ada datang ke sini dengan pikiran ada masalah, kayaknya kudu minta solusinya dari si Koko. Punten berarti dari awal udah gagal. Karena yang bisa ngasih solusi cuma yang dimintain solusi sama punya masalah. Sama-sama ngegantung tau. Ibarat orang sama-sama ngegantung di jurang, di tebing. Yang ngegantung minta tolong ke yang ngegantung juga di sebelah, orang sama-sama butuh pertolongan. Ya. Kita yakin dari Allah. Minta tolong ke Allah, nanti baru tahu-tahu dikirimkan orang yang jadi jalan keluar. Kan kita mah kadang kebalik, WA sana sini dulu, nggak ada yang bisa minjemin duit, baru akhirnya ambil wudhu deh sujud. Kebalik. Nih para bidadari sama saudara sendiri, kalau misalkan punya teman, tapi kalau itu teman happy, kalau lagi happy gabungnya sama grup yang ono, giliran ada masalah baru nyari kalian, gimana? Jiwa julid kalian bergejolak kan? Keucap tuh biasanya, kemana aja, giliran gini aja barunya minta tolong dong ke teman-teman yang itu. Kadang saking keselnya, nunjuknya aja udah pakai bibir. Ajibnya, bisa elastis gitu bibirnya. Alhamdulillah. Ya, seperti itu.